Kejuaraan nasional Sprint Rally 2023 menyisahkan 2 seri lagi. Namun persaingan semakin ketat setelah pertarungan yang penuh ambisi di putaran 4 Sprint Rally Bandung kemarin. Kemenangan Rian Nirwan dan gagal finishnya Putra Rizky telah mengubah keadaan klasemen menjadi lebih menantang. Pasalnya hingga 2 seri tersisa, calon juara masih sulit untuk diprediksi. Peta persaingan bisa dibilang cukup seimbang, lantaran jarak poin antara 3 klasemen atas yang ditempati oleh Rihan Fariza, Putra Rizky, dan Rian Nirwan sangat tipis. Tentunya hal ini membuat balapan di seri berikutnya menjadi lebih menegangkan, yang mana pastinya ada misi dan gengsi yang harus dijaga oleh masing-masing kandidat. Dan di video kali ini, kita akan bedah satu persatu para kandidat juara tersebut. Yang pertama ada Rihan Fariza. Pereli asal Tapin, Kalimantan Selatan tersebut kini menduduki puncak klasemen setelah menggeser Putra Rizky dari posisi puncak. Penampilannya bersama Antoni Sarwono di musim ini bisa dibilang cukup meyakinkan. Ya, walaupun di seri awal ia sempat terseok-seok karena belum menyatu dengan mobil barunya. Namun ia berhasil membuktikannya pada seri kedua di Malang dengan kemenangan yang meyakinkan. Dari 4 seri yang dilakoninya, tercatat telah mengumpulkan sebanyak 47 poin. Dengan 1 kali kemenangan, 2 kali podium 3, dan 1 kali podium 2. Yang mana ini membuktikan bahwa secara overall Rihan tampil cukup baik sepanjang musim. Apalagi di Sprint Bandung kemarin, itu menjadi momentum baginya karena Putra Rizky harus mengakhiri balapan lebih awal, di mana Rihan Fariza beserta tim langsung menerapkan strategi bermain lebih aman untuk menjaga poin. Dan keputusan tersebut sangat tepat, di mana ia mampu finish di posisi kedua dengan tambahan 12 poin. Meski tak menjadi yang tercepat, namun hasil tersebut membawanya ke puncak klasemen dan unggul 8 poin dari Putra Rizky. Walaupun selisih tersebut tidak terpaut jauh, namun dengan momentumnya saat ini, ia sangat berpeluang besar menjadi juaranya di akhir musim. Yang kedua ada Putra Rizky. Pereli dari tim LFN Sederhana Motorsport tersebut kini menduduki posisi 2 klasemen. Ia merupakan salah satu kandidat terkuat dan menjadi debutan istimewa di musim ini. Pasalnya dengan status newcomer alias pendatang baru, ia langsung mencuri perhatian dengan kemenangannya pada seri pembuka. Dari 3 seri yang dilakoninya tercatat telah mengumpulkan sebanyak 39 poin, dengan 1 kali kemenangan dan 2 kali podium 2. Atas perolehan tersebut sebenarnya ia sempat memimpin klasemen. Namun sayangnya di seri 4 Sprint Bandung kemarin, ia harus kehilangan poin karena mengalami kerusakan gearbox yang membuatnya tidak bisa melanjutkan balapan. Meskipun begitu, kesempatan masih terbuka lebar baginya. Apalagi dengan performa afiknya saat ini, ia disebut-sebut sebagai debutan istimewa. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena Rifat Sungkar sendiri menilai sebagai pendatang baru Putra Rizky merupakan pembalap yang cukup berbakat. Kalau dikatakan karena faktor pacuan mobilnya, sebenarnya tidak juga. Karena beberapa pembalap lainnya juga menggunakan mobil yang serupa, namun tidak seapik dirinya. Selain itu, ia juga memiliki kemauan yang tinggi untuk belajar suatu hal yang baru. Jadi bukan sekedar lantaran lebih unggul soal mobil tanpa ada dukungan skill dan mental bersaing. M. Redwan sebagai navigatornya juga menilai bahwa kemampuan Putra Rizky di atas rata-rata dalam konteks pendatang baru. Meski terkadang komunikasinya seolah masih ada batas, tapi dia tipikal pembalap yang cepat untuk memahami. Ditambah, ia juga memiliki motivasi yang tinggi di kejuaraan Sprint Rally. Ia nggak terlalu mengherankan juga sih kalau dia yang bakal jadi juaranya di musim ini. Kemudian yang ketiga ada Rian Nirwan dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia. Ia merupakan salah satu pereli terbaik dengan pengalaman dan prestasinya yang nggak bisa diragukan lagi. Dengan perolehan 35 poin saat ini, ia menduduki posisi 3 klasemen. Performanya di musim ini bisa dibilang sedikit menurun dibanding tahun kemarin. Sebenarnya bukan karena penampilannya yang buruk, namun faktor mobilnya aja yang kalah kualitas dengan rival lainnya, karena hanya dialah satu-satunya peserta yang menggunakan spek EP4. Namun, dengan keterbatasan mobilnya tersebut, ia masih mampu bersaing secara kompetitif dan membuktikan kemenangannya pada Sprint Bandung kemarin. Hasil tersebut masih membuka kesempatan baginya untuk mempertahankan gelar juara. Ia walaupun tantangannya cukup berat, dan di seri berikutnya ia wajib mendapatkan poin penuh untuk bisa mengamankan gelar juaranya di musim ini. Jadi, dari ketiga para kandidat yang udah kita sebutkan tadi, mana nih yang menjadi favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya.
Dan terima kasih untuk kalian yang udah support dan menonton video ini.